Kita di program Sehat Pagi ya, di Jawa Pos TV. Nah, segmen kedua juga Anda boleh untuk tanya atau mau sharing, silakan saja ke nomor redaksi kami yang sudah kami akan tayangkan di layar kaca Anda. Kita akan bahas tema seputar masalah botox, filler, dan juga tanam benang. Dokter Agatha, orang tuh masih banyak nggak ngerti gitu bedanya antara botox sama juga filler. Tapi tadi waktu pas sebelum jeda, saya cepat ceritakan Dokter Agatha kalau banyak loh ternyata artis-artis Hollywood gitu ya, dan bahkan juga dalam negeri itu yang sempat juga bermasalah gitu sama tindakan estetika. Dan ada juga salah satu penyanyi di Brazil kalau tidak salah, habis suntik botox karena kebanyakan. Jadi akhirnya wajahnya lumpuh sebelah seperti kayak stroke. Ini mungkin boleh kasih gambaran bedanya apa sama filler dan kok bisa sampai kejadian seperti itu ya Dokter Agatha ya? Iya, betul. Memang banyak yang masih ini juga ya masih bingung ya bedanya. Jadi buat gampangnya itu misalnya ini ya filler itu dari kata fill kan, berarti dia mengisi. Jadi tujuannya filler ini adalah mengisi kekosongan atau mengisi kerutan ya. Nah kalau botox tadi melemahkan otot. Jadi botox itu adalah fokus untuk kerutan ya, kerutan-kerutan di wajah. Dan kalau filler itu untuk mengisi daerah-daerah cekung di wajah. Misalnya nih ya, misalnya di garis senyum, kan mulai yang cekung-cekung, atau garis tear trough atau di bawah mata ini. Garis-garis yang cekung atau menambah volume ya. Dia mengisi atau menambah volume misalnya di bibir, di dagu, itu adalah tujuannya filler. Jadi dia menambah atau mengisi. Sedangkan botox dia tadi melemahkan otot untuk menghilangkan kerutan. Oke. Nah, gitu. Kadang memang ada beberapa ya kasus ya tadi ya. Tadi seperti botox. Nah, botox itu memang tadi harus kita tahu dosisnya dan harus kita lihat kasusnya. Oh, orang ini dengan kasus begini kira-kira butuh berapa dosis botox. Itu yang harus memang kita atur juga. Dan kadang memang mungkin kiri dan kanan dan kiri mungkin ada yang beda ya. Kadang kan kalau misalnya nih kalau di botox di rahang ya, kiri kanan kan kadang kita otot nggak sama ya gitu. Jadi kita nanti kita hitung atau kita pertimbangkan kira-kira dosis berapa yang untuk menyerupai kiri sama dengan kanan. Oke. Gitu. Jadi memang kalau melakukan perawatan seperti itu pokoknya harus tanya sama dokternya dulu. Betul. Gitu ya Dokter Agatha ya. Oke, untuk masalah filler Dokter Agatha, kan zaman dulu itu mungkin kalau kita tahu ya, untuk tindakan atau sebuah treatment kecantikan yang menambah gitu ya, itu kan dikenal sama suntik silikon gitu Dokter Agatha ya. Zaman dulu tuh marak banget tuh, makanya sampai saya juga bilang kepada Anda coba boleh lihat Mpok Ati yang getol untuk mengkampanyekan jangan sampai terjadi seperti keadaan di mana Mpok Ati pas zaman muda dulu gitu ya. Karena untuk rekonstruksinya itu lumayan susah juga butuh biaya. Tapi kan tadi dikatakan filler tuh untuk mengisi Dokter Agatha. Bisa bikin mancung hidung, bisa ngisi cekungan kalau pas sudah berusia gitu kan. Kadang-kadang kita kayak, sorry ya bahasanya itu mungkin kempot atau kopong ya. Jadi wajah tuh kayak kelihatan kosong gitu ya. Nah, kalau filler itu aman nggak Dokter Agatha? Kok dia juga bisa menambah dan apakah itu efeknya akan sampai kapan gitu? Iya, betul banget. Memang isinya tadi filler ya. Pada tadi berkembang dengan berseiring dengan berkembangnya zaman, pasti juga akan diadakan penelitian dan bahan-bahannya pastinya akan lebih aman ya sekarang. Nah, zaman dulu kan memang manaknya filler itu diisi dengan silikon ya. Nah, dia ya banyak kasus-kasus artis dalam maupun luar negeri ya, misalnya di hidung Benar. di hidung, di bibir. Nah, silikon itu memang bahan yang dia tidak menyerap, tidak diserap dalam tubuh, makanya lama-kelamaan dia bisa menjadi komplikasi, dia menyebabkan ya dia turun ya silikonnya, jadi bentuknya kan kelihatan ya kadang orang yang pakai silikon itu. Betul. Jadi seperti menggantung, mengantong gitu, dan bahkan bisa menjadi suatu granuloma atau suatu kayak daging tumbuh yang dilapisi yang melapisi silikon tadi gitu. Nah, zaman sekarang ini filler ini isinya tuh sudah lebih aman ya Mas ya gitu. Jadi isinya tuh biasanya kita lebih banyak hyaluronic acid atau paling kalsium hidroksilapatid ya. Itu adalah bahan-bahan yang memang akan diserap oleh tubuh. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, si bahan-bahan filler ini dia akan diserap dengan tubuh karena bahan-bahannya adalah bahan alami yang ada juga di dalam tubuh gitu. Jadi memang sekarang tindakan filler lebih aman ya, karena memang bahan-bahannya yang memang diserap tubuh dan aman untuk tubuh gitu. Jadi kalau filler itu merupakan tindakan yang lebih aman daripada silikon yang memang zaman dulu itu mungkin marak ya,
Tapi kita bisa lihat sendiri efeknya pas zaman sekarang, wah itu nggak enak banget gitu kan ya. Makanya akhirnya ada filler yang ini diserap oleh tubuh, jadi nggak akan meninggalkan bekas ya Dokter Agatha ya. Nah ini akan saya bacakan ya, ada beberapa fakta yang menarik seputar masalah beberapa artis gitu ya. Ini yang memang dia itu melakukan kesalahan. Jadi seperti yang saya sebutkan, Donatella Versace, kalau Anda tahu merek tersebut ya, itu telah membubuhkan atau melakukan treatment botox dan tanam benang itu sejak tahun 1993. Nah, kemudian setelah Donatella Versace merasa wajahnya lebih bagus ketika melakukan treatment tersebut, akhirnya pada tahun 1997, Donatella Versace melakukan operasi plastik dan juga silikon. Tindakan tersebut dilakukan setidaknya sekurang-kurangnya sekitar 20 kali tindakan. Nah, sampai saat ini akhirnya Donatella Versace itu dijuluki oleh netizen adalah sebagai artis yang paling gagal dalam melakukan operasi plastik. Jadi kalau Anda browsing di internet itu banyak banget, dan Donatella Versace pun juga mengakui itu, dan dia juga rajin untuk ngasih edukasi sama netizen juga. Nah, Dokter Agatha, kalau dalam kasus seperti ini sebenarnya kita harus bagaimana sebagai seorang pemirsa di rumah gitu ya. Kalau botox dulu nih, botox itu nyuntiknya ukurannya gimana? Kan supaya kita nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Jadi kita kepengen pokoknya aku kerutannya hilang gitu. Nah, kalau botox itu suntikannya berapa kali sih dok, atau ukurannya gimana? Oke, kalau botox itu memang dia satuannya kita hitung per unit ya Mas ya, per unit. Nah itu juga tadi tergantung daerahnya, misalnya, dan tergantung juga orangnya, kerutan orangnya ya. Misalnya nih di daerah kerutan dahi ya, kerutan dahi kita lihat dulu kerutannya, kita butuhnya berapa. Biasanya kalau untuk tindakan, satu kali tindakan biasanya orang itu dahi sekalian kerutan mata ya, karena kan satu daerah. Rata-rata sih memang sekitar 20-an unit ya, jadi hitungannya per unit gitu, 20-an unit. Lalu kita lihat apakah memang orang ini butuhnya, lalu kita tandai dulu, kita lihat ekspresi ototnya, kita tandain kira-kira butuhnya berapa baru kita suntikan gitu. Jadi benar-benar memang personal ya, kalau botox ini kita hitung kurang lebihnya gitu. Jadi kadang beda, tiap orang juga beda-beda gitu butuhnya. Nah dokter, terus kemudian nih kalau kita rajin suntik botox gitu ya, apakah setiap nanti usianya bertambah akan semakin bertambah juga dosisnya, atau kalau rajin maintenance suntikan tetap gitu, atau gimana? Iya, kalau botox sendiri memang bertahannya ya sekitar ya 4 sampai 6 bulan maksimalnya ya. Setelah 6 bulan mungkin dia efeknya udah mulai menurun gitu ya. Nah, memang kalau mau kita maksimal ya, jadi kita memang kalau mau rajin touch up ya. Misalnya dirasa udah agak ada kerutan, mungkin biasanya bulan ke-4 atau bulan ke-6. Jadi tiap orang juga beda-beda mulai menurun efeknya itu. Kita lihat mau touch up juga boleh gitu. Kalau kita rajin misalnya touch up atau rajin melakukan botox ulang, itu memang lebih bagus ya. Jadi memang kerutannya dia lebih jarang kelihatan. Kalau sering dengan bertambahnya usia ya tentu saja kita lihat kerutannya ya Mas ya. Kalau misalnya kerutannya memang semakin dalam atau semakin besar, pas tentunya kita butuh ukuran yang lebih tinggi lagi. Tapi itu bukan berarti memang kayak ketergantungan, itu bukan ya. Ketergantungan untuk tampil awet muda gitu. Jadi intinya justru kalau dipikir-pikir lebih hemat kali ya, kalau kita pakai krim kan harganya mahal, efeknya lumayan lama ya, tapi kalau botox ini efeknya juga instan seperti itu. Nah, kita ke filler. Kalau filler, bagian-bagian mana yang boleh dan tidak boleh disuntik filler, Dokter Agatha? Oke. Nah, bagian-bagian biasanya yang paling sering disuntik filler itu adalah tadi ya, cekungan di cekungan wajah sini, lalu cekungan mata gitu. Atau untuk yang menambah volume nih biasanya tuh di hidung ya. Di hidung, di dahi, di dagu, lalu mungkin di pipi. Mungkin pipi pada orang-orang yang sudah ini ya tadi ya Mas kempot ya, mau menambah volume di pipi itu bisa gitu. Nah daerah-daerah yang nggak boleh tadi ya tentu saja memang, nah tadi nih fungsinya untuk konsultasikan ke dokter ya, misalnya di hidung, kita lakukan filler di hidung, pastinya ada daerah-daerah yang danger zone ya, dimana ada daerah
keluarnya saraf atau daerah pembuluh darah itu yang harus kita hindari gitu. Jadi memang sebenarnya boleh ya daerah tadi boleh banyak yang boleh, cuma daerahnya aja karena kan dokter yang ahli yang tahu. Dan tahu gitu. Daerah sini boleh tapi titiknya juga kita harus pantau gitu, harus dilihat. Kita akan break sebentar ya, sudah ada yang masuk pertanyaannya, cuman memang sengaja segmen ini saya akan tahan juga karena memang agar kita ngobrolnya lebih enak. Nah, segmen yang berikutnya saya juga akan singgung seputar tanam benang. Ada istilah tanam benang dan juga ada istilah tarik benang. Kalau Anda Google gitu ya, terus kemudian ketemu sama link yang ada videonya, mungkin ketika pas Anda lihat videonya agak sedikit serem ya Besti ya gitu. Kok wajahnya dikasih kayak benang panjang, terus ada cuma ditanam doang, ada yang sampai ditarik-tarik gitu ya. Ini sebenarnya prosedur yang seperti apa dan benangnya ini benang apa gitu ya. Dan juga saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan masuk di segmen yang berikutnya, kami akan segera kembali.